4 kali langkah torak. Jadi di dalam menghasilkan satu usaha itu perlu 4 lagi langkah torak. Jadi dari langkah hisab, kompresi, usaha, buang. Nah itu ya. Jadi ini sementara nggak pakai gambar ya, kita pakai omongan. Nanti ada kita. Oke, sekarang kita lari dulu. Itu keempat tak ya. Oke, kita lari ke 4 tak ya. Sebentar. Nah, 4 tak dulu. Oke, kita jelaskan 4 tak, 2 tak. Nah, ini 4. Nah, ini. Gambarnya saja dulu. Nah, ini ya. Jadi 4 tak ini adalah di dalam menghasilkan satu usaha itu perlu 4 kali langkah torak. Nah, ini ada digambarkan 4 kali ya. Jadi pertama itu ini intake stroke ya. Dari langkah hisab. Langkah hisab itu dimulai dari TMA. Ya. Nah, jadi bagian dinding silinder yang bagian atas itu namanya TMA. Ya, ini TMA. TMA ini dibentuk oleh posisi ini. Connecting root-nya ini di atas ini, ya. Ini. Ketika ongkelnya, ya, ongkelnya ini connecting engkolnya ini ya, yang menggerakkan connecting root dari silinder ini itu berada lurus di titik 0 derajat. Kalau di dalam lingkaran 360 derajat, maka posisi engkol yang menghubungkan connecting root dengan silinder ini posisinya di atas begini. Ini adalah TMA, ya. Begitu ditarik ke bawah, tarik, nah seperti ini, seret, 180 derajat dari titik atas menjadi ke sini, ya, nah, ke titik bawah begini. Nah, ini langkah hisab, seret gini langkah hisab, ya, ditarik gini langkah hisab. Sampai TMB. TMB itu adalah titik mati bawah. Jadi TMB-nya di sini, ini TMB-nya. Jadi ruang bakar itu ya ini. Ya. Jadi ruang pembakaran itu di sini. Ya. Ya. Jadi bahan bakar dari sini dimasukkan kemudian dipercikkan api ya. Kalau ini pakai busi ya ada businya di sini, langsung terjadi proses pembakaran ya. Nah, kapan itu proses pembakaran terjadi? Ya. Jadi pertama langkah hisap, kemudian langkah kompresi. Kompresi itu adalah dari titik mati bawah ke titik mati atas. Seret. Nah, langkah ini perjalanan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas ini semakin mendekati titik mati atas, tekanan, suhu, dan macam-macam itu semuanya berubah menjadi lebih besar. Ya. Berubah lebih besar, Mas. Jadi ini suhunya itu bisa sampai 800. 700 sampai 800 kalau mesin kecil ya. Itu sampai 700 800. Nah, ini nanti begitu langkah akhir kompresi inilah terjadi proses ledakan. Terjadi proses awal proses pembakaran. Sehingga dengan ledakan itulah
terdorong lagi ke bawah piston ini menjadi usaha. Nah, di saat inilah posisi engkol ini menggerakkan menjadi usaha. Jadi menjadi gerak mekanik. Jadi dari proses kimia di sini ditarik, kemudian bahan bakar dan oksigen bercampur dengan macam-macamnya, kemudian di sini dikompresikan kemudian menjadi terbakar, kemudian menghasilkan tenaga usaha. Seret gitu ya. Ini jadi usaha, jadi maju. Jadi kalau mesin itu, mesinmu dari titik A menjadi ke titik B, maju, lebih maju. Karena ada usaha ini. Nah, ini ada rangkaiannya nanti ya. Nah, baru nanti habis usaha kemudian ada proses buang. Kembali lagi. Nah, inilah 4 tak. Jadi di dalam menghasilkan satu usaha perlu 4 kali langkah ini. Langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan langkah buang. Ya. Nah, itu namanya sebentar. Nah, ini langkah hisap ini ya. Di saat langkah hisap pertama tadi ya, itu TMA ke TMB kan. Nah, ini katup hisap terbuka. Artinya bahan bakar bisa masuk, oksigen bisa masuk dengan sendirinya kalau oksigen secara itu ya, secara alami masuk. Ngikut aja itu oksigen itu ya, atmosfer itu ya. Nah, ini katup hisap terbuka, tapi katup buang tertutup. Nah, ya. Nah, katup hisap udara terhisap masuk ke dalam silinder bersamaan dengan masuknya bahan bakar, ya. Gitu. Ini langkah hisap, ini langkah kompresi. Katup hisap tertutup. Lah, kalau sudah udara di bahan bakar dan macam-macam sudah masuk, terus kemudian nutup. Katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Nah, baru dikompresi. Makanya semakin mendekati titik mati atas di ruang bakar itu, piston ini semakin tinggi tekanannya karena tertutup semua. Jadi gak iso metu bahan bakar yang sudah masuk ini, dikompresi semakin dengan tekanan yang tinggi, dengan suhu yang lebih hebat, sehingga terjadi proses pembakaran. Terbakar ya, seketika itu. Nah, itulah kemudian timbul ledakan ya. Ledakan terbakar itu menimbulkan tenaga. Nah, ini udara di dalam ini dimampatkan ke torak yang bergerak dari TMB ke TMA. Nah, pada akhir langkah tekanan kompresi itu mencapai ini. Bayangkan ini ya. 3 sampai 35 atmosfer. Nah, suhunya itu di atas 500. Ini sampai 700-an, 800, Mas. Ya. Nah, ya. Begitu langkah usaha ini tertutup. Tadi kompresi juga tertutup semua kan, ini hisap buang tertutup. Kemudian usaha juga tutup semua, buang tutup semua. Lah baru langkah buang ini katup hisapnya tertutup, katup buangnya terbuka. Jadi setelah menimbulkan tenaga ini menjadi langkah buang. Nah, ya, baru gitu. Ya, perlu dipahami. Langkah-langkah itu dihafalkan. Ya. Bentar. Nah, kita balik ke lagi lah. Ini posisi silinder tadi sudah saya omongkan. Ada yang posisi inline sejajar, ada yang opposite ya, berlawanan arah, ada yang V ya, dan macam-macam ya ini ya. Kemudian menurut campuran udaranya ada yang natural, ada yang dipaksa. Dipaksa itu pakai jadi yang saya sampaikan tadi itu natural ya. Pembakaran
secara natural, pakai atmosfer yang natural masuk. Tapi ada yang dipaksakan, artinya udara yang masuk ini dipaksa menjadi lebih banyak. Kalau biasanya hanya satu atmosfer, itu dipaksa menjadi beberapa kali lipat dengan alat namanya supercharge, ya, alat supercharge. Supaya apa? Tenaga yang dimunculkan, suhu yang dimunculkan, kemudian semuanya menjadi berlipat digandakan, ya, supaya menjadi lebih besar. Nah, ya, nah memaksa udara luar masuk ini pakai blower, Mas, ya, pakai blower yang digerakkan oleh mesin, ya, oleh motor, ya. Nah, ini dalam rangka akumulasi supaya tenaga yang dimunculkan lebih besar. Makanya dengan cara paksa, jadi ditambah udaranya. Yang biasanya masuk hanya satu atmosfer, ditambah sekian kali pakai blower ini. Sehingga percampuran bahan bakar meningkat, ya, itu. Menjadi lebih cepat terbakar, menjadi volumenya lebih besar, dan macam-macam, gitu ya. Nah, itu, ini tujuannya dari itu, ya. Nah, kalau menurut putaran porosnya ada yang mesin itu putaran rendah. Putaran rendah berapa sih? Nah, kamu nanti bisa bilang, itu RP-nya berapa maksimal? Nah, biasanya di speknya itu ada, ya. Di bungkusnya itu ada, atau di tempelan mesinnya itu ada. Ya, itu. Nah, itu bisa kamu, oh ini masuk termasuk putaran rendah, karena di bawah 500 RPM. RPM ini adalah rotasi per menit. RPM ini singkatan dari rotation per menit, ya. Per menit, per menit. Jadi per 60 detik, ya. Jadi mesin yang putarannya ini 500 per menit ini berarti ini masuk putaran rendah. Jadi kalau mesin berputarnya itu setiap menit itu 500 kali, itu termasuk rendah. Ya. Putaran sedang adalah 500 sampai 1000. Kemudian putaran tinggi adalah di atas 1000. Ya. Ya. Tuh, kemudian untuk mesin dengan putaran searah, mesin harus dihubungkan ke poros balik-balik melalui alat pembalik putaran. Ya, ini komponen sistem penggerak utama. Jadi tadi itu yang saya ceritakan, dari mesin harus ada roda gigi, pasangan roda gigi, kemudian harus ada shaft yang thrust shaft, kemudian intermediate shaft, kemudian tail shaftnya sampai ke propeller, sehingga propeller ini berjalan. Nah, distribusi tenaga ini ada losisnya, Mas. Jadi putaran mesin itu tidak sama dengan putaran propeller. Kalau motor besar, tapi kalau motor kecil itu putarannya sama, mesinnya sama, putaran kipasnya sama. Seperti mesin itu, mesin rumput itu, ya, atau mesinnya perahu-perahu nelayan itu, kan sama. Nah, ada yang begitu. Itu kecil, ya, kecil. Tapi kalau sudah pakai komponen sistem penggerak ini, dia sudah posisi ada roda giginya, di mana tataran mesin ini jauh lebih tinggi. Bisa diatur oleh roda gigi ini. Jadi ingin kecepatan berapa per menitnya, itu bisa diatur melalui roda gigi. Komponen roda gigi. Ini juga begitu. Nanti bisa ada pembalik arahnya, ada yang tinggal seperti mesin. Kalau bangun itu ya itunya di posisinya di ada pertimbangan gitu kan, ya. Itu. Kalau salah satu itu kalau ada, kalau dua gitu. Tadi posisi mundur nomor 5 bisa. Nah, gitu ya. Ini hanya masalah teknis, ya, susunan sistemnya, ya.
Nah, kontrol hydrogel ya, jadi main komponennya itu ada yang namanya silinder block. Silinder block yang mesin itu ya, bloknya mesin yang di dalamnya ada silindernya, ada connectingnya dan macam-macam itu. Ini namanya komponen main engine-nya. Jadi ada terdiri dari silinder block, ada yang silinder head. Nah, silinder head ini adalah yang atas itu yang dicopot itu Mas ya. Yang terdiri dari apa namanya? Ada seperangkat arm yang menempel itu ya. Arm itu ya. Ada flapnya Pak. Ya, ada valve-nya itu yang untuk masuk buangnya itu ya. Nah, itu cylinder head. Cylinder head ya. Jadi yang bawah itu bloknya badannya, lah headnya ini kepalanya yang lebih tipis tapi ada susunannya tadi itu yang valve, ada valve-nya, ada rangkaian dari noken as itu ya. Yang seperti kaki gitu. Kalau ini masuk, ini keluar ya. Ini ke bawah, ini ke atas. Ini gentenan gini, keluar masuk ini ya. Nah, juga ada masalah engkol ya, crankshaft. Crankshaft itu yang paling bawah itu ya, yang menggerakkan gear ya, menggerakkan roda gigi. Ya. Yang menggerakkan juga noken asnya itu pakai crankshaft ini. Ya, crankshaft ini adalah as yang titik pusatnya lebih dari satu. Ya, namanya esentrik ya, esentrik. Jadi titik pusatnya itu ada dua, lebih dari satu pokoknya ya. Itu esentrik. Itu tukang bubut yang bisa bikin ya. Itu pun tukang bubut yang lihai. Saya aja dulu pernah bikin tapi sudah lupa saya ya. Saya kebetulan dulu dari STM permesinan ya. Mesin produksi ya, mesin konstruksi sehingga bubut, ngelas, nyekrap gitu-gitu itu wis panganan biyen. Saya pernah jadi tukang bubut dulu tahun 91, 92 ya. 91, 92 saya pernah jadi tukang bubut dulu di pabrik ya, di perusahaan. Jadi ya itu memori ya. Nah, ada namanya piston. Piston tadi yang bergerak ya, memompa ini. Ini piston. Ini tak lihat. Lah ini piston, ini piston. Ini piston ya. Ini yang inline, ini yang V, ini yang opposite. Jadi ada yang arah ke sana, ada yang arah ke sana ya. Ini ya. Ini arahnya ini. Opposite bertolak ya. Ini yang model menyudut, ini namanya V, V-line, inline, sejajar ya ini. Mau satu, mau dua, mau tiga, tapi posisi sejajar ya. Nah, nanti tak lihatkan. Nah ini bentuk bintang ya. Nah ini ya mesin-mesin tertentu yang punya bentuk-bentuk aneh-aneh ini. Ini yang deltik ya, yang model deltik ya. Nah, seperti segitiga ini ya. Kemudian, nah ini agak jelas ya. Inilah yang namanya piston. Ya, ini piston, ini connecting rod ya. Connecting rod ini melekat pada crankshaft. Ini crankshaft ya, ini crankshaft. Nanti ada jurnal di sini, di dalamnya ini ada bantalan. Bantalan connecting rod dengan as crankshaft itu dilapisi oleh sekat yang namanya bantalan atau jurnal ya. Nah, connecting rod ini bisa menyatu dengan piston ini juga karena ada pinnya, ini pin toraknya, ini di sini ada pennya ya. Nah, terus piston ini
karena proses pembakaran ini tidak boleh bocor, ya, sehingga kekedapannya ini diatur oleh ini antara silinder blok sama sama piston ini ada yang namanya pelapis, ya, pelapis namanya liner. Jadi ada silinder liner, jadi seperti selongsong gitu, ya, yang dimasukkan di si blok ini. Nah, dari liner dengan ini masih ada lagi. Ini pistonnya ini dilapisi oleh ring piston. Nah, ring piston ini biasanya 4 macam, ya. Ring 1, 2, 3, 4 gitu. Lah, satu dari 4 ini ada yang namanya ring uli. Jadi ada ring uli, biasanya terletak di bawah nomor 2, ya. Di bawah nomor 2. Ring uli, ya. Itu diameternya juga tidak sama masing-masing, Mas, ya. Diameter ring piston ini tidak sama. Jadi semakin ke bawah diameternya semakin besar. Semakin besar. Oh, sorry. Semakin ke bawah itu semakin kecil. Jadi yang paling atas ini yang paling besar supaya tidak berobos. Ya. Tidak berobos. Itu.